Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Renungan hari ini berjudul Mengikuti Allah, ditulis oleh Nancy Gavilanes. Sahabat ODB, beberapa tahun yang lalu pada suatu hari senggang di kota Paris, saya sempat berkeliling sendirian di kota yang terkenal itu sebelum bertemu dengan seorang teman untuk makan malam di dekat Menara Eiffel. Semuanya berjalan baik hingga tiba-tiba baterai ponsel saya habis. Karena tidak mempunyai peta, saya pun tidak yakin dengan arah yang saya tuju. Namun saya tidak panik. Saya terus berjalan menyusuri sungai Seine dan mengarahkan pandangan saya pada Menara Eiffel yang menjulang tinggi. Rencana saya berhasil hingga saya kehilangan pandangan terhadap menara itu yang tiba-tiba saja tertutup oleh gedung-gedung yang menjulang di sekitarnya. Saya terkejut bagaimana bangunan sebesar itu bisa tersembunyi dari penglihatan. Saya pun menyadari bahwa saya memerlukan bantuan. Jadi saya bertanya kepada seseorang untuk meminta petunjuk jalan dan akhirnya berhasil menemukan teman saya. Sahabat ODB, jalan kehidupan ini bisa menjadi sangat tidak terduga. Ketika menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidup, kita dapat meminta Allah untuk memberikan pertolongan dan petunjuk. Dengan meminta pertolongannya, kita tidak akan tersesat di jalan, tergoda untuk menyimpang dan bahkan menyerah. Ketika hidup sungguh terasa sukar atau membingungkan, kita dapat berpaling kepada Allah untuk meminta tuntunannya. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6, Salomo menguatkan para pembacanya dengan menasehati mereka. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mencari hikmat Allah melalui doa dan pembacaan Alkitab, Dia akan menuntun kita. Marilah kita terus mempercayainya dan mengikuti pimpinannya. Sahabat ODB, mengapa terkadang kita sulit mengikuti tuntunan Allah? Lalu bagaimana Anda dapat tetap terhubung dengan Dia? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau menuntun dan membimbingku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.
pinjam